Argentina, champions of the world. Liverpool menelan hasil mengecewakan ketika bertandang ke markas Brentford. Anak asuh Jurgen Klopp terbantai dengan skor memalukan 3-1. 3 gol dari Brentford datang dari gol bunuh diri dari Ibrahima Konate, kemudian ditambah gol dari Yohan Wissa dan Bryan Mbeumo. Sementara sebiji gol dari Liverpool datang dari Alex Oxlade-Chamberlain. Dengan hasil ini, klub tidak bisa membawa Liverpool naik peringkat Premier League, semakin menjauhkan mereka kepada zona kompetisi Eropa di musim depan. Sementara bagi Brentford sendiri, kemenangan ini menambah daftar kejutan yang mereka ciptakan di Liga Inggris musim ini. Brentford telah mengalahkan Manchester United di bulan Agustus kemarin dengan skor 4-1, lalu kembali meraih kemenangan ketika melawan juara bertahan Manchester City dengan skor 2-1 pada bulan November kemarin. Mereka juga mampu menahan imbang Chelsea dan Tottenham. Dan sekarang, mereka menghempaskan Liverpool dengan skor 3-1. Brentford pantas untuk mendapatkan julukan si pembunuh raksasa dengan catatan mereka itu. Terlebih lagi, kemenangan melawan Liverpool ini adalah kemenangan yang bersejarah bagi Brentford. Ini adalah kemenangan pertama mereka atas The Reds sejak tahun 1938. Brentford sebenarnya kehilangan pencetak gol andalan mereka, Ivan Toney, di laga ini. Itu disebabkan karena penyerang asal Inggris tersebut masih mengalami cedera. Tapi The Blues masih terbukti mampu mengalahkan lawan mereka yang lebih diunggulkan. Dengan permainan yang intens dan memanfaatkan kelemahan barisan pertahanan lawan, anak asuh Thomas Frank mampu mengamankan kemenangan penting, sekaligus melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka di 6 pertandingan terakhir. Meskipun begitu, perhatian masih tertuju kepada Darwin Núñez di malam itu. Ia masih dipercaya klub untuk menjadi starter di pertandingan ini. Laga belum sampai berjalan 8 menit, Mohamed Salah mengirimkan umpan terobosan tepat ke Núñez. Ia mampu melewati David Raya, tapi gagal memasukkan bola ke gawang yang tidak terduga. Ben Mee menggagalkan dengan melakukan blok yang heroik. Kegagalan Núñez mencetak gol itu semakin disesali setelah di menit ke-19 Brentford unggul lewat gol bunuh diri dari Ibrahima Konate. Keunggulan sementara itu membuat pasukan lebah tampil jauh percaya diri. Mereka menguasai pertandingan dengan Yohan Wissa mencetak 2 gol yang dianulir VAR. Tapi gol ketiganya di menit ke-42 dihitung sah oleh wasit. Ketinggalan 2 gol, klub memutuskan untuk mengganti pemain. Di babak kedua, Núñez membuat Liverpool bisa mempersempit ketertinggalan. Namun golnya di menit ke-49 itu dianulir oleh VAR. Tak lama setelahnya, Alex Oxlade-Chamberlain mampu memanfaatkan umpan matang dari Trent Alexander-Arnold. Tapi The Blues kembali menjauhkan jarak lewat gol dari Bryan Mbeumo di menit ke-84. Dari statistik Squawka, Núñez melakukan 12 umpan hanya dengan 58% akurasi. Ia juga mendapatkan 30 sentuhan dari 9 sentuhan di dalam kotak penalti lawan dengan hanya melakukan 3 tembakan. Belum lagi 1 gol yang dianulir dan 1 peluang emas untuk mencetak gol yang gagal dimanfaatkan. Jangan dikira blunder Núñez di awal laga itu bisa dimaklumi. Pemain asal Uruguay itu sudah sangat sering membuang kesempatan emas untuk mencetak gol. Tercatat, ia sudah membuang 15 peluang emas di Liga Inggris musim ini. Itu lebih banyak daripada pemain manapun di Premier League. Núñez pindah ke Anfield dari Benfica pada musim panas yang lalu. Ia datang dengan harga yang tidak murah, yaitu sebesar 85 juta pound sterling. Dan sejauh ini, ia masih belum bisa membuktikan harganya yang mahal itu sebanding dengan performanya di lapangan. Mungkin malah karena dilabeli harga yang tinggi itu pula yang membuat Núñez menjadi tertekan di Liverpool. Dari 21 pertandingan, penyerang berusia 23 tahun itu mencetak 9 gol dan 3 assist. Bukan catatan yang terlalu buruk, apalagi di musim pertamanya. Tapi yang menjadi kritik adalah kemampuannya membuat emosi para pendukung dengan terus membuang peluang emas di depan gawang. Seperti yang ia lakukan di pertandingan ini atau di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
Meskipun begitu, legenda Manchester United, Rio Ferdinand tidak mau cepat menilai Darwin Núñez. Berdasarkan pengalamannya ketika masih aktif bermain dulu, Ferdinand juga mengaku pernah menjumpai pemain yang mirip dengan Núñez. Yang ia maksud adalah Diego Forlán. Rio mengatakan mantan rekan setimnya itu memiliki nasib yang serupa dengan Núñez. Ia mengingatkan bahwa bagaimana dulu Diego Forlán juga kesulitan mencetak gol untuk Manchester United, namun meraih kesuksesan ketika Forlán pergi. Ferdinand merasakan hal yang sama akan terjadi pada Núñez. Anda harus berhati-hati jika berbicara soal pemain seperti Núñez. Ingat Diego Forlán. Terlepas dari golnya ke gawang Liverpool, Forlán tidak bisa menendang tepat sasaran di Old Trafford. Ia pun pergi, kemudian memenangkan 2 sepatu emas Eropa. Forlán menjadi pemain terbaik untuk Uruguay dan banyak klub yang ia bela. Perkataan Ferdinand memang tidak salah. Ketika di MU, Forlán sangat sulit untuk mencetak gol, meskipun berposisi sebagai penyerang. Ia hanya mampu mencetak 17 gol dari 98 pertandingan bersama Manchester United. Namun ketika hengkang dari MU, kemudian bergabung bersama Villarreal dan Atletico Madrid, ia pun mencetak 154 gol dalam 324 pertandingan. Ia juga jadi andalan di timnas Uruguay. Di tahun 2011, ia membawa Uruguay menjuarai Copa America. Forlán juga mendapatkan penghargaan Golden Ball dan Golden Boot di Piala Dunia 2010, sekaligus membawa Uruguay ke semifinal. Rio Ferdinand yakin bahwa Núñez masih bisa menunjukkan tajinya, sama seperti Diego Forlán, tapi dengan syarat bahwa ia terus diberi kesempatan. Menurutnya, sebagai pemain muda penting untuk memahami permainan dengan terus diberi kesempatan bermain. Saya rasa Núñez punya sesuatu, dan yang saya suka adalah bahwa Núñez masih diberi kesempatan. Saya akan lebih khawatir apabila ia tidak diberi kesempatan. Saya ingin berbicara kepada rekan setimnya di Liverpool. Apakah Núñez juga punya masalah dalam hal finishing ketika latihan? Jika tidak, maka saya bisa melihat Núñez akan jadi sehebat Forlán. Terlepas dari itu, Jurgen Klopp sebagai bos Liverpool mengakui bahwa teknik penyelesaian Núñez buruk. Ia menyayangkan peluang emas yang dibuang begitu saja oleh Núñez. Darwin membuat kita kehilangan peluang. Kami kebobolan gol pertama di saat seharusnya kami sudah unggul 2-0. Saya pikir peluang yang Darwin punya itu adalah peluang super, apalagi tepat di depan gawang. Darwin tidak menyangka ada Brian Mee menghalau tendangannya. Tapi tentu saja teknik tendangannya harusnya bisa lebih baik. Meskipun ia tidak senang dengan hasil yang didapatkan anak asuhnya, Klopp masih memberikan rasa hormat kepada Brentford yang telah bermain bagus. Klopp juga berharap timnya bisa bermain lebih baik lagi.